Itu ngapain tuh? Biasa mereka rapat kalau TV Tempo gini, tapi mereka terbuka kok. Oh gitu? Emang ada yang tertutup? Ada kalau lagi bahas RUU TNI. Waduh, mana mau bahas RUU Polri? Waduh. Sebuah infografis beredar di X atau Twitter berisi sejumlah narasi yang diklaim sebagai mitos atau fakta tentang revisi UU TNI yang telah disahkan beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah pernyataan bahwa revisi undang-undang itu tidak mengembalikan dui fungsi ABRI yang dulu diterapkan di masa Orde Baru. Selain itu, ada juga pernyataan undang-undang itu tidak memberi ruang jabatan sipil pada prajurit aktif, kecuali di 15 kementerian dan lembaga, serta larangan berbisnis untuk prajurit aktif yang tetap dipertahankan dari peraturan sebelumnya. Tapi, apa iya 3 klaim tentang revisi Undang-Undang TNI di infografis itu benar? Verifikasi tim cek fakta Tempo menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang TNI yang disahkan pada 20 Maret lalu sebagai upaya mengembalikan dui fungsi ABRI. FYI nih, ABRI itu sebutan TNI sejak 1962 sebelum diubah jadi TNI. Sementara dui fungsi ABRI adalah konsep kebijakan politik yang memberikan peran ganda kepada ABRI dalam kehidupan bernegara. Selain berfungsi sebagai kekuatan pertahanan, ABRI juga memiliki peran dalam mengelola pemerintahan. Revisi Undang-Undang TNI memantik penolakan keras karena dapat mengembalikan dui fungsi tersebut. Kenyataannya, pemerintah memang mengusulkan perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif. Padahal di Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia sebelumnya, hanya ada 10 jabatan sipil yang boleh diduduki oleh TNI di luar institusi itu. Kalau mau menduduki jabatan sipil, wajib mengundurkan diri atau pensiun. Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Herlambang Perdana Wiratraman bilang penambahan jabatan sipil untuk prajurit TNI aktif adalah langkah untuk mengembalikan dui fungsi ABRI yang saat ini dikenal sebagai dui fungsi TNI. Menaruh prajurit TNI aktif di kursi jabatan sipil katanya bakal mengganggu supremasi sipil dalam konteks negara demokrasi. Apalagi karakter prajurit TNI kan sifatnya komando atau perintah tanpa partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Meski revisi Undang-Undang TNI hanya mengatur 15 jabatan sipil yang bisa diduduki oleh prajurit aktif, tapi nggak ada jaminan untuk ditaati. Soalnya kan sampai sekarang masih ada TNI aktif yang masuk jabatan sipil, kementerian, sampai BUMN. Ya kan Pak Seskap? Bahkan banyak juga yang double job, ikut ngurus makan bergizi gratis sampai ngurus penyelesaian konflik hutan. Jadi narasi penambahan jabatan sipil di revisi Undang-Undang TNI tidak mengembalikan dui fungsi ABRI atau dui fungsi TNI adalah keliru. Saya Andre, jangan lupa saring sebelum sharing ya.